telah menyertai dan memberkati kami, anak-anak-Mu sebulan lamanya, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Kami siap untuk melakukan kegiatan kami. Waktunya 20 menit saja untuk saya menyampaikan selamat datang buat Pak Jazuli dari Kesbangpol wilayah Jakarta Timur, yang kedua dari Ibu Michelle dan Ibu Elizabeth dan Bapak berdua dari Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, kemudian Ibu Wakil DPP Forkopaki, Ketua DPW DKI, dan ada juga ketua-ketua DPC di sini. Baik, melihat persoalan guru pendidikan agama Kristen, tolong bisa slide ini, Bang. Ada ya? Melihat guru pendidikan agama Kristen di Indonesia, Pak Jazuli, bahwa persoalannya dari dulu itu memang lumayan agak struggle-nya lumayan keras. Memang kita menyadari bahwa tidak mudah untuk menghadapi hal ini, dan akhirnya lewat kegelisahan itu kami akhirnya dengan teman-teman dari Jakarta Timur, kita harus mengakui bahwa ini hati dan pikiran dari teman-teman Jakarta Timur. Mereka datang dan mengajak kami dari semua wilayah di Jakarta untuk kami bersama-sama untuk membentuk Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia. Nah, Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia ini berdiri karena kegelisahan mengenai P3K. Jadi karena P3K ini gimana ini? Kita dapat kesempatan kan? Takutnya kita geser lagi. Statusnya selama ini kan susah. Nah, karena itu menjadi sebuah perjuangan tersendiri untuk bagaimana melayani anak-anak kami di tiap sekolah. Karena itu Bapa di surga, kami juga bersyukur atas firman Tuhan yang sudah dipaparkan oleh hamba-Mu, Ketua DPP Forkopaki.
yang membawa kami semakin memotivasi kami untuk tetap semangat menjadi guru profesional yang menjadi teladan bagi setiap anak didik kami. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ya Tuhan dalam setiap tugas dan panggilan pekerjaan, bahkan sebagai pimpinan yang ada di Pergupati ini. Terima kasih Bapak atas perkenanan-Mu juga, sehingga terwujudnya juga Pergupati sebagai organisasi forum guru pendidikan agama Kristen di Indonesia, yang merupakan bagian dalam program pemerintah dalam mendorong profil pelajar Pancasila lewat pendidikan. Adapun visi Pergupati untuk mewujudkan guru yang profesional, kompeten, mandiri, serta memperkuat nilai-nilai karakter Kristus dalam praktek pendidikan Kristen serta Jazuli. Mari Bapak Ibu kita sambut Bapak Jazuli, silakan dengan hormat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang. Yang saya hormati Ketua Umum Pergupati, Bapak yang arogan, Bapak Abraham Pelogila MPDK, Ketua DPW Pergupati Provinsi DKI Jakarta Bapak Antoni Sabuta-Tuta FPAK, para panitia pelaksana, para tamu undangan, dan para peserta yang berbahagia. Izinkan saya mewakili pimpinan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta permohonan maaf tidak bisa hadir menemui Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan perwakilan ini bisa diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang, karena berkat perkenannya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara yang sangat luar biasa, diawali dengan ibadah awal tahun pelantikan pengurus Pergupati DPW dan DPC DKI Jakarta, dan dilanjutkan dengan rapat kerja. Murid-murid Bapak Ibu sekalian, yang menjadi teladan adalah guru. Guru itu siapa? Bapak Ibu yang ada di depan saya adalah orang-orang hebat. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Di depan saya ini Pergupati ini adalah orang-orang yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, dan hanya orang-orang pilihan. Kenapa seperti itu? Banyak sekali warga Indonesia, tapi berapa jumlah guru yang ada di Indonesia? Berapa banyak guru yang ada di DKI Jakarta? Dan berapa banyak orang yang mengajarkan guru agama Kristen di Indonesia? Dan saya sangat senang sekali bisa berkumpul di tengah-tengah orang hebat. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini Pergupati dapat berkolaborasi dan bersinergi dengan program-program pemerintah daerah DKI Jakarta. Semoga dengan diadakannya rapat kerja Pergupati ini menjadi bukti bahwa Pergupati tetap berkomitmen untuk tumbuh dan berkembang. Kami berharap pada para guru pendidikan agama Kristen perlu mengambil bagian strategis untuk menyuarakan serta Bapak Ibu, nggak ada acara kalau nggak ada panitia. Panitianya Bapak Ibu yang masuk dalam grup, wah luar biasa ya. Ada yang agak darting sedikit gitu. Jadi hari ini kita akan mendengarkan nih laporan dari Bapak Ketua Panitia Pelaksana, Bapak Vektor Lopis MPDK. Mari Bapak silakan, waktu dan tempat kami persilakan.
Shalom. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dari Kesbangpol dan juga para tamu dan undangan yang boleh mengambil bagian dalam acara saat ini. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang mempunyai pekerjaan ini. Atas tuntunan dan penyertaannya, maka kita semua boleh berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan acara ibadah syukur awal tahun dan juga informasi-informasi penting terkait dengan perkembangan Ketua DPC yang saya kenal yang hadir hari ini, Ketua DPC Selatan, Ketua DPC Timur, dan Ketua DPC Barat. Mohon izin, adakah Ketua DPC Utara dan Ketua DPC dari Pusat? Utara, selamat datang. Ada dari Pusat? Yang Pusat? Tidak ada, berarti satu wilayah tidak hadir hari ini. Tapi tepuk tangan sekali hujan mereka datang. Terima kasih banyak untuk Bapak Ketua DPC yang terhormat. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Termasuk dengan Bapak Ibu dari DPP, terima kasih untuk hadir di tempat ini. Tadi saya bisik-bisik di luar, jauh ya tempatnya. Iya, di sini tempatnya DPC Timur di sini. Memang jauh Bapak Ibu. Nanti kita lanjut lagi ke wilayah yang lain. Baik, sekarang kita akan dengarkan kata sambutan dari Ketua DPW DKI Jakarta, Bapak Antoni Butar-Butar SPAK. Silakan Pak, waktu dan tempat kami persilakan. Tepuk tangannya dong yang luar biasa. Luar biasa. Ya. Shalom. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jazuli, kita izin. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Ya, yang luar biasa. Atas kasihnya kita bisa berkumpul, ya, bersama. Untuk kita bisa memuji menyembah tadi dalam ibadah kita. Pak Jazuli, izinkan perkenalkan bahwa Bupati mempunyai 19 DPW, ya, dari Sabang sampai Merauke. DPC-nya ada 73. Ya, itu perjuangan yang luar biasa. Ya, jadi sesuai dengan tema kita tahun 2023, ya, Bupati yaitu Together We Strong, With Us Great. Artinya apa itu? Bahwa kita bersama kita bagus, baik. Amin, amin. Nah, jadi begini, Bapak Ibu, para pengurus Bupati, baik itu DPC Utara, Barat, Selatan, Timur, Pusat, ya, dan juga para anggota. Bupati adalah organisasi non-profit, ya. Kita hanya profesi, ya. Jadi kita ada ini karena kita sudah 3 kali sama ini 4 Rakornas. Kita di Jakarta Barat, betul ya Pak? Ya. Kita ada yang juga Natal di daerah Kelapa Gading. Forum Pasca di Kelapa Gading juga, tapi berbeda tempat. Dan hari ini DPW adakan di Timur, karena selain ketuanya di Timur, pelayannya juga di Timur semua banyak, ya kan? Nah, tapi puji Tuhan, walaupun hujan badai akan menyerang kita, Pak Kesbangpol dong datang. Tepuk tangan buat Pak Jazuli. Dia datang loh, dari kemarin dia minta telepon saya, ini Pak bagaimana Pak? Aduh, saya ketakutan, saya telepon tim PSI acara ini Pak Kesbangpol minta loh, ya kan? Tanda keseriusan bahwa Kesbangpol DPW DKI sudah terdaftar. Amin, amin, amin. DPC Timur, Utara, Barat, Selatan bebas melakukan apapun, tapi kita harus ada pakem, kita harus pakai undang-undang, karena kita guru. Amin, ya. Nah, jadi inilah yang mau saya sampaikan. Bupati adalah garda depan gereja. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua DPP.
Forkopaki ingin merealisasikan dan merumuskan kesulitan-kesulitan guru, khusus guru honorer yang ada di negeri maupun di swasta, tanpa melawan arus. Karena Forkopaki sudah berbadan hukum dan dilindungi undang-undang. Karena jalur hukum kita, Forkopaki adalah jalur legislatif dan eksekutif. Itu penting kita pahami. Maka dari itu lewat ibadah syukur Forkopaki, DPW DKI menyampaikan agenda kerjanya. Mungkin bisa di slide-nya. Dan saatnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Umum DPP Forkopaki, Bapak Dodi Pelokila MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Izin sekali lagi ya, mungkin nggak lama-lama. Baik Bapak Ibu, yang pertama bahwa Forkopaki lahir dari, seperti yang saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa lahir dari kegelisahan karena persoalan P3K. Kemudian kita bergerak untuk melakukan berbagai hal untuk terwujudnya cita-cita dan harapan dari guru-guru agama Kristen di Indonesia. Teman-teman, Bapak Ibu, Pak Jazuli, Forkopaki berdiri 18 April kalau tidak salah 2021 di Jonggol. Ini jauh sekali di Jonggol. Berdiri di Jonggol, kemudian kita mulai membentuk kepengurusan nasional dan kita mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan HAM, kita melegalkannya secara hukum. Kemudian di tiap provinsi kita sudah mendorong untuk didaftarkan ke Kesbangpol masing-masing. Sementara saya ya, kita di DPP juga kita sudah ke Polhum Kementerian Dalam Negeri, kita sudah mengadakan beberapa kali audiensi untuk menyampaikan visi misi dari Forkopaki dan program-program kerja Forkopaki. Nah, Forkopaki dalam 2 tahun berjalan ini kita telah membentuk baru 19 DPW Pak, baru 19 DPW dan sekitar 70-an DPC. Karena guru-guru ini persoalannya banyak yang masih takut. Saya kalau jadi ketua DPW gimana ya? Nggak tahu harus bagaimana ya. Nah itu persoalannya. Jadi karena masih banyak yang belum paham, organisasi guru agama Kristen ini memang pernah ada satu angkatan dengan GAMKI, GMKI dan sebagainya. Tapi berjalannya waktu mati. Nah tapi kemudian 2021 muncullah Forkopaki untuk bisa menyuarakan suara guru agama Kristen. Nah berbagai program yang kita sudah lakukan adalah yang pertama kita mengawal persoalan P3K, kita mendorong masalah guru-guru honor di daerah, berbagai daerah, mengawal mereka persoalan hukum dan juga berkomunikasi dengan Pemda-Pemda untuk memperhatikan guru-guru kami. Kemudian kita juga sudah melakukan berbagai komunikasi dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama untuk mendorong perhatian pemerintah kepada guru pendidikan agama Kristen. Memang selama ini tidak ada kanal untuk menyampaikan suara dari guru agama Kristen. Persoalannya ini gereja juga diam-diam. Contoh, saya kasih contoh seperti gereja-gereja yang sudah punya sekolah, mereka diam-diam karena pikir mereka punya sekolah jadi aman. Tapi anak-anak kita di negeri ini banyak, di sekolah negeri ini banyak. Nah ini yang tidak tertolong, bukan tidak tertolong, tidak terperhatikan sama sekali. Jadi melalui berbagai bidang yang ada di Forkopaki, bidang pendidikan yang pertama, bidang organisasi, bidang hukum, kemudian bidang ekonomi, bidang pemuda, kemudian bidang teknologi dan media dan publikasi, dan satu lagi bidang yang baru yaitu pelayanan dan sosial. Nah lewat berbagai bidang ini kami bersama semua ketua-ketua bidang dan unsur di dalamnya kita terus bergerak melakukan berbagai tindakan-tindakan kerja-kerja nyata untuk memperhatikan guru-guru pendidikan agama Kristen. Nah salah satu atau salah dua lah yang kita bisa sampaikan dari dua bidang yang bisa kita sampaikan. Yang pertama adalah bidang
organisasi. Dalam bidang organisasi ini meyakini bahwa iman mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Semoga kami diberikan waktu untuk melayani di sekolah-sekolah dan membentuk anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Saya persilakan untuk bisa ada tambahan. Jadi ini dengan Ibu Elizabeth, saya sendiri namanya Ibu Michelle Inarai. Kami datang dengan suami kami masing-masing, ada Bapak Romulus, beliau juga seorang guru, tapi di sekolah swasta di daerah Kelapa Gading. Suami saya seorang karyawan swasta. Saya sendiri tadinya bekerja di dunia di sekuler selama 4 tahun dan 19 tahun di kantor pelayanan yang cukup mungkin Bapak Ibu kenal, tetapi saya tidak membawa gereja ya. Saya bergabung dalam pelayanan di Lembaga Pelayanan Pemuda Indonesia sejak tahun 2003, walaupun pelayanan ini sendiri sudah berdiri sejak tahun 1980 sekian ya. Sudah 30 sekian tahun berdirinya pelayanan ini, dan pelayanan ini salah satunya adalah menyampaikan pengajaran-pengajaran bagaimana saudara yakin saudara orang Kristen. Karena kebanyakan orang Kristen sendiri tidak yakin dengan iman keselamatan yang dimiliki dalam kehidupannya. Nah, inilah yang kami coba bagikan kepada anak-anak yang kalau diperkenankan tentunya seperti tadi yang Ibu Elizabeth sampaikan, kami diberikan akses tentunya melalui guru-guru agama, pendidikan agama Kristen yang ada di DKI Jakarta, karena kebanyakan kawan-kawan kami ini bekerja sebagai profesional di kantor. Gitu, saya sendiri seorang profesional di kantor, tetapi sudah resign 2 tahun terakhir ini. Saya Ibu Wakil Ketua DPW, Ibu PT Tambunan, Ketua DPW DKI Jakarta, kepengurusan DPW DKI Jakarta. Karena itu, saya berharap lewat komunikasi hari ini, setidaknya kita akan melengkapi kepengurusan DPW DKI Jakarta dan kita bisa menetapkan prioritas kerja 1 tahun ke depan. Kenapa jadi penting sekali DKI ini? Karena persoalan kita banyak di DKI dan akan menjadi contoh dan dorongan buat teman-teman di wilayah-wilayah lain. Nah, karena itu saya berharap hari ini DPW DKI Jakarta bisa merumuskan apa saja yang harus dikerjakan 1 tahun ke depan bersama dengan pengurus-pengurus DPC. Yang kedua, kita butuh juga melengkapi keanggotaan kita di DPW DKI Jakarta, karena memang masanya kita sebenarnya banyak sekali. Nah, karena itu saya mendorong agar ketua DPW dan pengurusnya agar bekerja dengan serius, mendorong semua DPC untuk mengajak berbagai teman-teman kita untuk ada di rumah besar kita. Mari kita sepakati bahwa ini adalah rumah besar kita, ini adalah keluarga kita, wadah di mana kita bicara. Jadi ini adalah milik Bapak Ibu, bukan cuma saya dan teman-teman yang lain, tetapi ini milik bersama. Karena itu butuh sumbangsi kita semua secara bersama-sama untuk mendukung pekerjaan ini berjalan dengan baik. Nah, karena ada banyak sekali PR yang memang harus sesuai dengan tema yang dari Forum Pagi yang disampaikan oleh Ketum terlebih dahulu. Pertama, agenda kerja DPW tahun 2023 yang berisiman. Yang pertama, pembinaan organisasi internal DPW dan DPC dibantu sama DPW soal SDM, sumber daya manusianya. Yang kedua, program kerja bidang-bidang ya, yang di DPW dan di DPC supaya terintegrasi, ya, bersinergi, ya, supaya kita satu suara, karena ini yang akan kita solve ke mental. Yang ketiga, peningkatan kapasitas building untuk guru-guru PAK, ya, ini khusus untuk para bidang-bidang ya, dengan diadakan webinar dan ditek oleh DPW dan dibantu oleh DPC. Nah, jadi ini yang perlu disimak. Yang keempat, yang tadi sudah disampaikan oleh ketua kita soal isu guru PAK, ini harus dibicarakan, ya, baik itu kebutuhan uang rompis, persoalan KKI,
persoalan D3 kan, ya, soal formasi dan yang lain-lain. Ini dibantu oleh para DPC. Yang kelima, guru PAK swasta dan persoalannya. Tadi saya sudah sampaikan. Yang keenam, anggota Forkopaki, sense of belonging-nya, supaya anggota yang masuk Forkopaki tidak ragu-ragu lagi masuk ke Forkopaki. Jadi kita harus bisa mensosialisasikannya. Yang ketujuh, keberadaan Forkopaki. Nah, ini penting bagi kita simak. Jadi Pak Ketum DPP bilang sama saya, kalau bisa Pak Antoni, setiap acara Pasca, Natal, undang ketua DPP-nya, undang ketua DPW-nya, ya, atau DPC-nya, supaya bisa menyampaikan, supaya dikenal. Selain pengawas agama dari Depa, ya, atau pengawas dari binaan masing-masing, ya, itu harus bisa bersampingan Forkopaki dan pengawas kita. Nah, jadi itu yang penting. Lalu yang ke-8, peningkatan bidang ekonomi, pemasukan itu juga perlu kita pikirkan. Entah apa, mungkin kita buat bazar kah, atau bagaimanakah, ini yang perlu kita bicarakan. Ini yang menjadi goalnya. Yang ke-9, DPW dan DPC akan menjalankan organisasi sesuai dengan ADART, baik dari tingkat pengurus dan juga anggota-anggotanya. Yang ke-10, melayani pendidikan untuk semua tanpa diskriminasi. Jadi kita para DPC perlu bisa lihat kiri kanan lah, dan depan sampai belakang, karena di selatan masih ada ya Pak ya. Ini yang jadi target kita. Terus yang ke-11, menyusun modul ajar baik dari jenjang SD, SMP dan SMA. Mungkin ini saja agenda kita untuk tahun 2023. Terima kasih. Ya, Bu Tina. Oke. Mungkin ini supaya kita bisa breakdown satu-satu Pak Ketua DPP. Tapi sebelum ke sana, nanti setelah kita bahas dulu yang perlu kita bahas dulu. Yang pertama mengenai kepengurusan. Bagaimana kepengurusan? Silakan dijawab. Saya bantu Bapak untuk. Ya, terima kasih Pak Ketum. Ya, ini yang saya bisa catat untuk BPW DKI. Ya, ketua masih saya, wakil ketua masih Pak Janto, sekretaris masih Bu Ertina, bendahara itu sudah ada pergantian. Ya, pergantian. Jadi ada dua, Bu Hayati Siregar dan Bu Puspita Hani. Ya. Terus untuk bidang media sampai hari ini terus berjalan, bahkan dia mensosialisasikan soal acara ini, bahkan soal masalah-masalah guru dan menemani kita itu Pak Dini. Jadi ini jaga siang ya MPD, jaga kesah. Ya. Terus untuk bidang pendidikan ketua Pak Vektorologis MPDK dibantu Pak Harun Yemanas Balingara, Ibu Rika Rasiska Kosakai. Terus Pak Paulus Ko Kristianto sama Dr. Dian Pascarina. Untuk bidang kepemudaan yang untuk sementara dipegang oleh Ibu Dewi Paksi Dekauna, menunggu dari divisi anak, divisi remaja, divisi pemuda. Terus untuk organisasi kita masih kurang. Terus di sini Pak Sukur Mazebua dan Pendeta Henry Joshua Bigo kebetulan katanya ada hujanan. Jadi dia balik lagi, dia bantu untuk pembinaan untuk anggota-anggota. Itu Pak. Pak sebagai ketua penasihat keempat. Videokan dulu ya. Kayaknya tuh. Saya bahagia kalau bersama guru-guru agama Kristen. Tepuk tangan dulu untuknya. Maka Jenderal Dharma pun kutinggalkan untuk kalian. Kami tadi ada seminar di Asosiasi Pendeta Indonesia. Kebetulan saya juga pembina di sana. Maka setiap kegiatan itu saya mesti hadir. Nah, kami sedang membahas tentang healing ministry. Jadi ya namanya kita sudah didaulat harus bertanggung jawab.
maka apapun yang terjadi ya itu harga yang harus kita bayar. Kalau Bapak Ibu sudah ditetapkan oleh pengurus di atasnya menjadi pengurus di bawahnya secara berjenjang, saya berharap kalian betul-betul berani bayar harga, ya, karena kemanfaatan organisasi ini adalah dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Ya, ingat, apapun permasalahan-permasalahan di dalam, mari kita siasati, benahi dengan baik. Ya, ada mekanisme-mekanisme organisasi yang bisa ditempuh. Jangan memperbincangkan kekurangan saudara kita sendiri, teman kita sendiri, karena energi kita habis di sana. Sementara ini kita bentuk adalah sebagai lembaga khusus guru agama Kristen yang menjadi wadah menyalurkan aspirasi. Meskipun saya bukan guru agama Kristen, ya karena proses ketatanegaraan, proses kepemerintahan tidak bisa lepas daripada lembaga-lembaga negara. Maka karena itulah kami mau ikut sebagai anak Tuhan, peduli kepada guru agama Kristen, karena ini udah persoalan yang sangat menantang. Ya. Beberapa perbaikan di kebijakan Pemprov sudah ada, dan respon-respons yang mereka berikan kepada kita dengan terbentuknya Progopaki, termasuk kami, kita sudah banyak melakukan komunikasi, itu sudah mulai ada kelihatan perbaikan. Tetapi belum semua persoalan bisa kita selesaikan. Strategi yang digariskan oleh organisasi silahkan kalian rumuskan, ya, dalam hal melakukan pembelaan dan pemenuhan kesetaraan hak dan kesetaraan guru agama Kristen ini secara kelembagaan kepada pemerintah. Di dalamnya kami bisa menjadi fasilitator dan mediator. Ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Progopaki kepada kami fraksi, pada waktunya nanti kami akan tidak lanjuti. Yang kami inginkan adalah soliditas organisasi ini. Maka manakala ada hal-hal yang belum terlalu sama frekuensinya, saya harapkan disamakan dengan baik. Ya, ketaatan kepada AD dan ART, kami organisasi, ya. Sekali lagi, ketaatan dan kepatuhan kepada AD dan ART harus dijalankan karena organisasi. Lalu tolong dikoreksi sehingga saya akan perbaiki, baru saya akan print dan saya akan sampaikan ke DPP sebagai laporan kami dari DPW. Jadi demikian kegiatan kami hari ini. Mohon maaf apabila hari ini ada hal-hal yang kurang baik, mungkin perkataan kita close, mungkin segala hal-hal yang nggak enak di hati. Yuk kita sama-sama seperti saran Pak Manwara, Forbupak itu nggak ada apa-apanya kalau kita nggak bersatu. Sama kayak Tuhan Yesus juga bersatu dengan muridnya, maka Ketua Umum DPP berserta dengan semua jajarannya dan kita semua, kalau nggak bersatu Forbupak nggak ada apa-apanya. Karena bersatulah Forbupak bisa membuat banyak hal untuk kebaikan para orang-orang percaya. Terima kasih banyak untuk Bapak Abang yang di gereja. Terima kasih banyak, ya. Maaf kalau ada hal-hal yang gak enak, ya Bang. Nanti tolong sampaikan kepada kami kalau ada hal yang mau disampaikan supaya kita clear, ya. Terima kasih untuk waktunya. Keren sekali. Terima kasih. Mari Bu Teti. Saja ya, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami menaikkan syukur dan sembah kami buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami anak-anak guru pendidikan agama Kristen yang berada dalam naungan Progopaki saat ini, Bapak, kami berdoa Engkau Tuhan Yesus yang pakai kami dari DPP, DPW, DPC, beri kesehatan bagi ketua-ketua Tuhan Yesus sehingga boleh melaksanakan amanat agung yang daripada Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat GKMI gereja di tempat ini Tuhan, di mana mereka boleh menerima kami Tuhan dengan baik. Mari Bapak Engkau memberkati gereja GKMI ini, buat pendeta, pengurus yang ada, bahkan buat anak-anak muda yang sudah melayani Tuhan hari ini, yang sudah boleh membantu Progopaki Tuhan dalam acara ibadah ucapan syukur. Bapak Engkau memberkati mereka, berkati gereja GKMI ini Tuhan Yesus, buat setiap
program yang ada, visi dan misi boleh berjalan dengan roh yang takut akan Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan Yesus, biarlah setiap apa yang boleh kami bicarakan tadi, program-program yang akan kami laksanakan Bapak, biarlah itu boleh terlaksana dengan baik. Buat setiap partner-partner kami, relasi-relasi kami Tuhan, Engkau senantiasa pakai mereka juga Tuhan Yesus, sehingga apapun yang kerinduan kami Tuhan Yesus, program-program ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar lagi kami mau pulang Tuhan Yesus, biarlah Engkau menjagai kami, tibakan kami ke tempat tujuan kami tanpa kekurangan suatu apapun. Kami percaya penyertaan sungguh sangat sempurna di dalam kehidupan kami, dan beberapa di antara kami juga masih berkumpul akan membahas sesuatu tentang sertifikasi dan invasi. Mari Bapak Engkau senantiasa Tuhan Yesus membukakan jalan bagi kami Bapa. Kami merendahkan diri di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus bukakan jalan bagi kami Tuhan, karena kami percaya ketika kami berseru kepada Engkau, maka Engkau akan menjawab setiap seruan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa sembah kami Bapa yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan